Masih ngebahas soal notif yang bikin geleng-geleng semua rekan dosen. Proposal tidak eligible. Ini jadi masalah yang nggak bisa ditoleransi. Belum lagi kalau udah mendekati hari H. Padahal ngerasa udah sesuai aturan, di kampus nggak ada masalah administratif. Luarannya pun juga udah siap. Kenapa proposal yang diajukan masih ditolak buat ngajukan hibah BIMA? Nggak selalu soal kelalaian. Tapi, kompatibilitas proposal dengan prioritas riset nasional, tingkat kebaruan, kelayakan metode, dan TKT. Menarik nih, dan pasti rekan dosen lagi ngalamin ini juga. Kita bedah secara komprehensif kali ini. Tapi sebelum lanjut, buat rekan dosen yang belum support, bisa banget support dulu dengan cukup subscribe biar nggak ketinggalan sharing informasi menarik lainnya. Oke, kita gasin. Penyebab utama proposal BIMA ditolak eligible. Sebelum bicara soal teknis, kita harus tahu fakta pahit yang sebenarnya. 70% proposal yang ditolak eligible itu bukan karena administrasi salah, tapi karena nggak selaras dengan arah kebijakan riset nasional. Arah kebijakan ini punya 8 prioritas utama, mulai dari pangan, energi terbarukan, kesehatan, transportasi, rekayasa teknik, pertahanan, kemaritiman, dan kemandian sosial budaya. Masalahnya sekarang, ya banyak proposal nggak mengkaitkan penelitian dengan salah satu dari 8 prioritas ini. Selain itu, evaluator menolak proposal ketika melihat rumusan masalah yang terlalu generik dan tidak menunjukkan gap yang signifikan secara nasional atau SDGs. Novelty rendah karena tidak didukung data Scopus atau data nasional terbaru. Luaran tidak realistis, misalnya menargetkan TKT 7-9 padahal anggaran hanya 300 juta atau tidak ada indikator dampak yang terukur. RAB tidak sesuai batas seperti pengeluaran alat atau honor yang melebihi ketentuan. Semua itu ngebuat sistem memutuskan kalau proposal tidak eligible karena nggak memenuhi standar kelayakan awal sebelum masuk ke tahap review substantif. Jadi, kalau penyebab utamanya kurang selaras dan kurang tajam, gimana ngerumuskan masalah yang benar-benar dilihat evaluator sebagai layak? Rumusan masalah tidak tajam dan kurang novelty. Salah satu titik fatal yang ngebuat proposal langsung gugur adalah di rumusan masalah yang terlalu umum. Contoh jeleknya nih yang sering muncul itu kurang penelitian tentang X, jadi evaluator langsung nganggep ini nggak layak. Kenapa? Ya, karena kalimat ini nggak menunjukkan ukuran masalah, data, atau gap penelitian. Contoh, rumusan yang benar itu, produktivitas pangan di Jawa Tengah menurun 20% pada 2025 akibat penurunan kualitas tanah. Penelitian ABC 2024 menunjukkan gap riset pada pengembangan mikroorganisme Z yang berpotensi meningkatkan produktivitas hingga 30%. Namun, belum ada implementasi pada lahan skala kecil. Penelitian ini menawarkan model uji coba berbasis teknologi Z yang dapat meningkatkan produktivitas secara terukur. Inilah yang bisa disebut rumusan masalah tajam, karena bisa dicek ada data konkret, ada gap nyata, ada potensi solusi, dan ada acuan riset terbarunya. Lanjut, untuk soal novelty juga harus dibuktikan. Jadi, bukan cuma diklaim aja, ada caranya yang bisa rekan dosen coba. Benchmark minimal 3 artikel Scopus 2024. Gunain data pendukung dari BPS, BRIN, atau Kemendikti Saintek. Sertakan pendekatan interdisipliner, contohnya STEM dan sosial. Karena di sini evaluator itu pengen ngelihat bahwa masalah memang nyata, penelitian nggak diduplikasi dan ada inovasi yang relevan buat situasi nasional. Kalau rumusan masalah udah kuat, proposal langsung naik nilai eligibilitasnya. Sekarang yang sering jadi batu sandungan itu metode dan luaran yang nggak realistis. Metode dan luaran lemah, TKT harus realistis. Evaluator hibah nggak cuma menilai ide, tapi juga menilai apakah ide tersebut yang rekan dosen buat realistis dicapai dalam 1 tahun hibah nantinya. Nah, kesalahan paling umum terjadi di rekan dosen itu, target TKT terlalu tinggi buat anggaran kecil. Contoh fatalnya aja, proposal dengan anggaran mencapai 300 juta, nargetkan TKT 9 hanya mungkin dicapai oleh industri, bukan riset kampus tahap awal. Apa yang realistis? Oke, kita lihat. Hibah dasar merujuk ke TKT 3-5 sebagai prototipe laboratorium yang nantinya diuji coba dengan skala kecil atau pilot terlebih dahulu. Nah, evaluator juga menolak karena dilihat dari anggaran yang gak logis, honor yang lebih batas, dan pengeluaran nggak fokus ke riset. Karena ketentuannya sendiri aja, 80% harus dialokasikan untuk aktivitas inti riset dan keluaran.
20% untuk operasional pendukung, dan RAB tidak boleh melebihi batas total hibah. Sementara untuk keluaran wajibnya, rekan dosen harus memenuhi beberapa hal ini. Minimal 1 publikasi Sinta 2, selanjutnya 1 prototipe atau produk teknologi, lalu dampak SDGs yang dapat diukur. Misalnya, penurunan karbon dioksida, lalu ada efisiensi energi, produktivitas naik 20%, dan pendapatan petani meningkat. Ini semua sangat berpengaruh karena evaluator ingin melihat proposal rekan dosen itu yang terukur, terstruktur, dan realistis. Setelah paham kesalahan dan cara memperbaiki, tinggal satu hal yang terakhir nih. Checklist proposal anti tolak eligible. Oke, di bagian terakhir ini, rekan dosen sebelum klik tombol submit, bisa dipastikan terlebih 5 hal yang perlu terpenuhi. Apa aja? Mulai dari selaras dengan 1 dari 8 prioritas riset. Di bagian pendahuluan, rekan dosen harus mempelajari bagian prioritas mana yang rekan dosen pilih, bagaimana riset Anda mendukungnya, dan data nasional yang jadi rujukan nantinya. Jangan cuma nulis, penelitian ini mendukung riset nasional. Harus lebih spesifik dan jelas agar evaluator bisa merekomendasi proposal rekan dosen untuk di-approve. 2. Novelty kuat. Lanjut, ke bagian ini rekan dosen memang cukup memakan waktu banyak, tapi ada beberapa cara yang bisa diterapkan biar memperingkas waktu. Mulai dari gunain data terbaru 2025, sertakan minimal banget 3 artikel Scopus sebagai pembanding, lalu jelasin batasan riset terdahulu dan apa yang berbeda dengan riset rekan dosen. TKT realistis. Untuk case hibah dasar, rekan dosen bisa memilih TKT 3-5. Bukan apa-apa, justru ini bisa meningkatkan peluang diterimanya proposal rekan dosen karena sesuai kapasitas anggaran. Anggaran masuk batas bawah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan soal anggaran, karena ini juga salah satu bagian yang cukup riskan untuk ditetapkan. Total nggak lebih dari 500 juta. 80% untuk riset inti, RAB harus sangat rinci, bukan daftar belanja umum. Luaran mengandung KPI kuantitatif. Untuk luaran wajib, rekan dosen nggak boleh abstrak. Sekali lagi, tidak boleh abstrak. Harus terukur. Contohnya, mengurangi 10 ton karbon dioksida per tahun. Kedua, meningkatkan produksi 20%. Ketiga, meningkatkan efisiensi energi 15%. Evaluator hanya percaya luaran yang bisa dihitung. Jadi, pastikan semuanya jelas. Inti dari eligibilitas bukan cuma soal proposal diterima sistem, tapi apakah proposal itu ngedukung prioritas nasional, menawarkan kebaruan yang jelas, realistis dari segala anggaran dan metode, dan punya luaran yang konkret dan terukur. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.